Hello Teknolovers! Kabar duka datang dari PT Indomarko Prismatama, perusahaan pengelola jaringan retail Indomaret, Howard Timothy Palar. Direktur Teknologi Informasi Indomaret meninggal dunia pada Kamis 10 Juni 2022 kemarin. Setelah mengalami kecelakaan di kawasan Bumi Serpong Damai atau BSD Tangerang Selatan. Lantas siapa dan bagaimana sosok Howard Timothy? Berapa kira-kira jumlah kekayaan yang ditinggalkan? Yuk langsung saja simak video profil dan kekayaan Howard Timothy, salah satu bos Indomaret berikut ini. Profil dan karir. Howard Timotius Palar meninggal pada usia 60 tahun. Pria yang akrab disapa Palar ini adalah Direktur IT di Indomaret. Seperti dikutip dari laporan MPI, Howard Palar dikenal sebagai salah satu manajer senior PT Indomarko Prismatama yang mengelola operasional retail Indomaret. Setelah lulus dari Universitas Atmajaya pada tahun 1986 dengan gelar sarjana ekonomi di Universitas Atmajaya. Setahun kemudian, Howard Timothy Paral memulai perjalanan karirnya hingga menjadi seorang direktur di awal tahun 2000-an. Howard Timotius selalu menjabat sebagai komisaris PT Indo Retail Makmur sejak tahun 2015. Apalagi sejak 2004 tepatnya, ia juga dikenal sebagai Direktur PT Indomarko Prismatama. Sebelumnya, Howard juga merupakan pengembang perangkat lunak di PT Inti Salim Corporate dari tahun 1987 hingga 1999. Setelah itu, pada tahun 1999 hingga 2001, ia bekerja sebagai IT Manager PT Indomarko Adi Prima. Dan dari tahun 2001 hingga 2004 sebagai IT Manager PT Australia Milk Industries. Lulusan sarjana ekonomi ini saat ini menjabat sebagai Direktur Informasi dan Teknologi di PT Indomarko Prismatama. Howard telah memegang posisi ini sejak 2004. Namun kemarin pada Kamis 10 Juni 2022, kami menerima kabar duka dari Howard Timotius Palar. Bos Indomaret ini dikabarkan meninggal dunia lantaran kecelakaan yang terjadi di kawasan BSD sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Tak lama berselang, kabar tersebut dikonfirmasi oleh Feky Octavianus, Direktur Eksekutif Marketing Communications Indomaret. Menurut kesaksiannya, Howard mengalami kecelakaan saat bersepeda bersama keluarganya. Saat itu, sebuah truk berinisial pengemudi AN sedang melaju dari Vanya Park menuju Ciakar melalui jalan BSD Grand Boulevard. Sesampainya di TKP, pengemudi diduga kurang konsentrasi hingga menabrak Howard di atas sepedanya. Inspektur 1 atau Ibtu Nanda Setia, Kepala Unit Kecelakaan Jalan Laka Lalu, Polres Tangerang Selatan, mengatakan peristiwa itu terjadi saat Howard sedang bersepeda bersama istrinya di Jalan BSD Grand Boulevard. Sopir truk mengaku bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Sopir segera menyerahkan diri ke kantor polisi setelah kecelakaan tersebut. Pasca kecelakaan, Howard kemudian dibawa ke Rumah Sakit Carlos Pagedangan. Namun itu tidak menyelamatkan hidupnya. Howard Palar diduga tewas akibat luka di kepala. Sejauh ini, tim investigasi masih menyelidiki sopir truk tersebut. Manajemen PT Indomarko mengatakan sosok Howard Timotius Palar telah memberikan kontribusi signifikan sepanjang hidupnya dan berkontribusi besar pada berdirinya perusahaan hingga saat ini. Seluruh manajemen dan staf juga sangat berduka atas meninggalnya Howard yang menjadi bagian dari keluarga besar Indomaret. Seperti dilansir dalam situs indoretail.co.id, sebagai komisaris Indomaret, Howard tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota direksi lainnya, anggota komisaris maupun pemegang saham utama. Kami atas nama manajemen dan karyawan merasakan duka yang mendalam atas kepergian Pak Howard, rekan kerja dan sahabat kami. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan dan keluarga besarnya diberikan kekuatan. Tutur Marketing Communication Eksekutif Direktur Indomaret, Feky Octavianus, Jakarta, Kamis 6 Oktober 2022. Dikutip dari keterangan tertulis. Oktober 2021, Direktur Indomaret Ian Bastian juga tewas tertimpa truk kontainer. Masih segar dalam ingatan di bulan yang sama, Oktober 2021. Ian Bastian, Direktur PT Indomarko Prismatama Indomaret, meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Cipularang dalam perjalanan menuju Jakarta. Ian yang berada di dalam mobil Hyundai ditabrak truk kontainer dan meninggal. Kejadian bermula saat sebuah truk kontainer melaju dari Bandung menuju Jakarta. Kemudian ada dugaan kuat sopir truk hilang kendali saat melintas kilometer 92.900 di Desa Cibodas, Purwakarta. Truk hijau itu tiba-tiba terbalik, sayangnya pada saat yang sama. Sebuah minibus Hyundai datang dari arah yang sama.
Mobil van tersebut kemudian diremukan oleh badan truk kontainer. Selain Yan Bastian yang meninggal, 7 korban lainnya mengalami luka-luka. Meninggalnya 2 bos Indomaret di bulan yang sama, Oktober, menimbulkan komentar beragam dari warganet. Meskipun sampai hari ini keduanya diketahui berdasarkan laporan polisi, meninggal murni lantaran kecelakaan. Namun banyak warganet yang masih bertanya-tanya, jangan seuzon ya Teknolovers. Kita tinggalkan profil dan kronologi meninggalnya 2 petinggi Indomaret tersebut. Coba kita lihat berapa jumlah kekayaan Howard sebagai salah satu komisaris. Keuntungan PT Indomarko. Kalau membahas kekayaan Howard sendiri, tidak ada data mengenai total kekayaan komisaris yang satu ini. Namun dari beberapa catatan daftar orang terkaya di Indonesia, petinggi-petinggi Indomaret masuk dalam daftar tersebut. Laporan resmi PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk atau DINET mengungkapkan bahwa Indomarko Prisma Tama meraup laba 90,6 triliun rupiah per tahun lalu. Pendapatan mereka meningkat 5,2% dari periode yang sama tahun lalu menjadi 86,12 triliun rupiah. Laba kotor manajer outlet waralaba Indomaret mencapai peningkatan laba kotor tahunan sebesar 7,55% menjadi 20 triliun rupiah dari sebelumnya 18,67 triliun rupiah. Artinya, margin kotor Indomaret melonjak jauh dari 21,7% di tahun 2020 menjadi 22,2% di tahun 2021. Margin kotor yang kuat juga berdampak pada laba Indomarko, membukukan laba bersih sebesar 2 triliun rupiah pada tahun 2021 atau lonjakan naik sebesar 81,45%. Keuntungan yang didapatkan itu ditarik dari 19,561 cabang Indomaret yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 4.958 adalah dari gerai waralaba. Indomarko Prisma Tama sendiri merupakan perusahaan afiliasi dan DINET memiliki 40% kepemilikan dalam mengelola cabang Indomaret yang telah berdiri sejak tahun 1988. Jadi wajar saja para petinggi Indomaret masuk dalam daftar orang paling kaya di Indonesia. Bisnisnya menggurita dengan perputaran uang yang jumbo. Demikianlah ulasan terkait sosok Howard. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya guys. By the way, seperti biasa untuk mendukung channel ini, jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Like dan share video ini. Thanks for watching.